Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini hari Paskah. Hari kemenangan. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Haleluya. Hari ini saya akan khotbah dengan judul Yesus Kristus bangkit dan menang. Haleluya. Yesus Kristus bangkit dan menang. Kita buka Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat yang ke-6. Nah, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Ia telah bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus bangkit. Dari apa? Dari kematian. Pertanyaannya, ini fakta atau fiksi? Hanya cerita atau dongeng? Atau betul-betul ini adalah kejadian? Nah, mungkin ada orang yang bertanya begitu. Ya, karena ada kepercayaan lain yang mengatakan dia nggak bangkit. Enggak. Ya. Mayatnya disembunyikan. Sehingga kelihatan kosong. Padahal nggak pernah dia bangkit. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana keyakinan kita? Ragu-ragu, benar nggak Yesus bangkit ya? Ada gitu manusia yang bisa bangkit dari mati ya? Udah mati ini, udah meninggal. Bisa hidup lagi. Mungkin nggak itu terjadi? Sehingga Yesus kita yakini adalah Yesus yang bangkit dari kematiannya. Betul nggak sih? Nah, mari kita lihat. Ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Orang bangkit dari kematian. Kita buka Yohanes 11. Yohanes 11. Ayat 17 dan ayat 44. Yohanes 17 Yohanes 11 ayat 17 dan 44. Kita baca ya. Maka ketika Yesus tiba, sama-sama, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Oke. Nggak ada orang berbaring dalam kubur kalau dia dalam keadaan hidup. Nggak ada yang mau. Ya, hanya dalam film orang mau dimasukkan dalam peti. Ya, dalam keadaan nyata nggak ada orang yang mau. Ya, orang waras dimasukkan dalam peti atau dimasukkan dalam kubur, nggak ada. Yang dimasukkan dalam peti, dimasukkan ke dalam kubur hanyalah orang yang sudah mati. Ya, dan Lazarus sudah 4 hari meninggal. Kita lihat ayat 44. 1, 2, 3. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Nggak ada orang yang mati bisa bergerak. Betul nggak? Jangankan berjalan, menggerakkan jari, menggerakkan mata, nggak bisa. Tapi Lazarus yang sudah 4 hari mati, meninggal. Dikatakan di ayat 44. Orang telah mati itu datang keluar, berjalan, dan dia hidup. Itu bukti pertama. Ada orang mati dan hidup kembali, bangkit dari kematian. Lazarus. Kita buka Matius 9 ayat 18. Matius 9. Ayat 18 dan 25.
Matius 9 ayat 18 dan ayat 25. 1, 2, 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, ada orang yang percaya bahwa orang yang sudah meninggal bisa hidup. Tuh, ya. Anakku perempuan baru saja meninggal. Jadi dia nggak bilang anaknya tidur, enggak. Dia tahu, dia sadar. Apalagi ini adalah seorang yang bukan orang yang biasa-biasa, kepala rumah ibadah. Tapi dia punya iman. Orang mati bisa hidup. Itu ayat 18. Dan sekarang mari kita lihat ayat 25. Kita baca sama-sama. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Apa yang terjadi? Lalu bangkitlah anak itu. Yang terjadi adalah orang sudah meninggal, hidup kembali. Ini yang kedua. Ada orang yang sudah meninggal, betul-betul meninggal, tapi hidup kembali. Yang pertama tadi Lazarus, yang kedua anak perempuan dari kepala rumah ibadat. Yang ketiga, mari kita lihat Lukas pasal 7. Lukas pasal 7. Ayat 12 sampai 15. Lukas pasal 7 ayat 12 sampai 15. Alkitab membuktikan. Saya tidak membuktikannya, tapi Alkitab. Ya. Dan masalahnya kita percaya atau tidak. Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Kita baca sama-sama. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang apa? Orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Terus 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, janganlah menangis. 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu apa? Bangkitlah. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Apa yang terjadi? Orang sudah meninggal, mau dikubur, diusung di dalam keranda, bertemu dengan Yesus, anak seorang janda, dan Yesus tergerak hatinya. Hai anak muda, bangkitlah, dan orang yang sudah meninggal siap untuk dikubur bangkit dari kematian. 3 contoh, 3 bukti Alkitab mengatakan ada orang yang mati dan hidup kembali. Siapa yang menghidupkan orang ini? Menghidupkan Lazarus siapa? Yesus. Menghidupkan anak dari kepala rumah ibadat siapa? Yesus. Yang menghidupkan anak seorang janda siapa? Yesus. Kesimpulannya, Yesus sanggup, Yesus mampu membangkitkan orang yang mati. Amin. Masih ragu? Dalam hukum ada prinsip unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Jadi saksi minimal harus ada 2. Ini bukti bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3. Yang saya ambil hanya 3. Ada lagi yang lain-lain. Ya, bahwa ada orang mati, Tuhan Yesus bangkitkan, hidup kembali. Ini mujizat. Hanya Yesus yang bisa lakukan. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dan ketika dia meninggal,
mati di kayu salib Golgota. Kita peringati pada hari Jumat yang lalu. Pada hari Minggu pagi, kuburnya kosong. Yesus bangkit. Pertanyaannya, mungkinkah? Maka saya akan balik pertanyaannya begini, saudara. Kalau saya punya uang 1 miliar, saya sanggup dan mampu memberikan kepada Yosua 100 juta, pada Gio 100 juta, pada Ayu 100 juta, pada Lewi 100 juta, pada istri saya Hana 100 juta. Saya mau kasih ke siapapun. Saya punya uang nggak? Punya. Saya punya kemampuan nggak? Punya. Ketika saya mampu memberi kepada orang lain, terserah mau dipakai untuk belanja, dipakai untuk makan, dipakai untuk senang-senang, terserah. Silakan. Pokoknya ini saya berikan. Dan uangnya bukan uang monopoli, tapi betul-betul uang. Saya sanggup karena saya punya. Pertanyaannya, dengan uang yang saya punya, dan saya mampu memberikannya kepada orang lain, mungkinkah saya kelaparan? Mungkinkah saya nggak sanggup untuk belanja? Nggak mungkin. Kan saya punya. Hal yang sama. Kalau Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati, bangkit dan hidup kembali. Sanggupkah dia membangkitkan dirinya untuk bangkit dari kematian? Sanggup? Sanggup. Sanggup. Kenapa tidak? Karena dia punya kemampuan, dia punya kuasa, dan dia maha kuasa. Kalau dia nggak pernah membangkitkan orang yang mati, mungkin kita ragu. Mungkin nggak ya Yesus bangkit? Karena nggak ada pernah cerita ada orang yang mati bangkit. Apalagi nggak pernah dengar cerita Yesus punya kemampuan, punya kuasa membangkitkan orang mati. Tapi tunggu dulu. Lazarus itu hidup loh. Oleh siapa? Oleh Yesus. Anak perempuan dari kepala rumah ibadat, hidup loh. Anak janda laki-laki mau dikubur, hidup loh. Wah, dahsyat. Jadi kalau Yesus bangkit, biasa. Kenapa? Dia Tuhan, dia Raja, dia Maha Kuasa. Nah, apa artinya kalau Yesus sudah bangkit? Ya, apa artinya bagi kita? Umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen. Ada 3 hal, saudara. Yesus bangkit artinya kita harus punya semangat. Baca Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 27. Kejadian 45 ayat 27. Kabar sukacita. Hari ini Yesus kita peringati kebangkitannya dari kematian. Ada sukacita. Ya. Nah, mari kita baca Kejadian 45 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Yakub tahunya Yusuf sudah meninggal. Itu cerita dari anak-anaknya. Padahal anak-anaknya itu menjual Yusuf. Dia tahunya anaknya meninggal. Dia tahu anaknya sudah enggak ada. Tapi ketika anak-anaknya pergi ke Mesir, kemudian pulang dan cerita Yusuf masih hidup. Selama ini dia sedih. Selama ini dia nelangsa karena anak kesayangannya sudah meninggal. Tak percaya dia bilang, apa betul? Enggak mungkin, bagaimana? Kan kalian bilang udah meninggal, udah lama lagi. Tidak, dia masih hidup. Maka dia selama ini mungkin termenung, selama ini makan juga nggak enak, tidur nggak nyenyak. Tiba-tiba bangkitlah semangatnya. Saudara kekasih dalam Kristus, apa keadaanmu hari ini? Engkau lesu, engkau lelah, engkau lemah, engkau kecewa, bangkit. Pasca Yesus bangkit, semangat kembali bangkit. Ada kemenangan. Haleluya. Yang kedua, apa pengaruhnya pasca
kebangkitan Yesus dari kematian buat kita anak-anaknya. Kita baca 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 54 dan 55. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat ke-54 dan 55. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring. Ya, terpujilah Tuhan. Dan selanjutnya, saudara perhatikan 2 ayat yang kita sudah baca. Ayat 54 ada kata bangkit dah ia, artinya dia sedang berlutut, sedang ada di lantai. Dan kemudian dia bangkit, ayat 54, maka setelah bangkit ngapain dia? Berdiri. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada orang yang dalam hidupnya dia bilang, kenapa saya nggak berhasil? Kenapa berhasil tapi sedikit, gitu ya? Nah, ada 2 hal. Kadang nggak berhasil, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Coba ini, coba itu, gagal lagi, gagal lagi. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Atau kenapa saya berhasil tapi kok sedikit? Ada sih berhasil tapi nggak terasa. Beda dengan keberhasilan yang dimiliki, dicapai oleh orang lain. Kenapa? Hari ini Yesus bangkit, Yesus menang, maka kita juga ikut bangkit dan kita juga ikut menang. Ya, bangkit, berdiri. Jangan selalu merasa kenapa, kenapa dan kenapa. Ya, jangan juga merasa mungkin Tuhan sudah tetapkan saya ya segini-gininya. Ya udahlah, mau diapain lah. Tidak. Bangkit, berdiri. Kita adalah umat yang bangkit dan kita adalah umat pemenang. Ya. Jadi jangan tidur terus. Jangan terpuruk terus. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, selamanya gagal terus. Enggak. Enggak. Pasca Yesus bangkit, Yesus menang. Kita ikut bangkit, kita ikut menang. Yang ketiga, kita baca Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesus bangkit, Yesus menang. Artinya apa? Ada optimisme di dalam hidup kita. Ada harapan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kegelapan, ya, inilah bedanya orang yang punya iman dengan orang yang tidak punya iman. Orang punya iman selalu melihat hal-hal yang optimis, hal-hal yang menjanjikan. Lihat, di tengah-tengah ruangan yang gelap, ya, di tengah-tengah ruangan yang gelap, orang yang punya iman bisa melihat setitik sinar. Sekali lagi, di tengah-tengah ruang yang gelap, orang yang punya iman bisa melihat setitik sinar. Gelap ini, semuanya gelap. Tapi setelah beberapa saat,
Dia bilang, oh, itu ada setitik sinar. Walau hanya setitik. Tapi kalau orang yang tidak beriman, di tengah-tengah ruang yang terang seperti ini, saya bisa lihat saudara, saudara bisa lihat saya, bisa lihat barang-barang yang lain kena terang, bisa lihat apa aja. Tapi ada yang bilang, tapi kenapa di sini gelap ya? Aduh, tuh gelap tuh. Di tengah-tengah ruang yang terang, dia lihat kegelapan. Tapi kalau orang beriman, di ruangan yang gelap, dia bisa melihat setitik sinar. Yesaya 60 ayat 1 berkatakan, bangkitlah, karena Yesus sudah bangkit, menjadi teranglah, karena Yesus terang dunia, sebab terangmu datang. Saya ingat waktu saya masih SD, tinggal di kota Pematang Siantar, cihu saya beli TV. Saat itu sih televisi masih menjadi barang yang langka, ya. Tidak semua orang punya televisi. Dan waktu itu rasanya seingat saya televisi masih hitam putih, ya, masih hitam putih. Nah, ketika tahu bahwa mau beli TV, maka saya menunggu dan menunggu. Gitu ya. Kapan itu TV datang? Kapan itu TV itu datang? Dan betul, ketika akhirnya kendaraan datang dengan membawa televisi itu, rasanya gimana? Televisinya belum dipasang loh. Karena antenanya harus dipasang dulu tinggi. Tapi rasanya udah, wah, bisa punya televisi dan bisa nonton televisi. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kalau Yesus sudah bangkit dan dia sudah menang, kita punya optimisme. Beda, saudara, ketika orang tidak punya optimisme dalam hidup. Ya, selalu pesimis, selalu melihat tidak ada harapan, putus asa, mau begini malas, mau begitu malas, segala-galanya ngerjain apapun malas, karena nggak ada harapan. Tapi berbeda dengan orang yang punya Yesus. Tahu bahwa Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut, kemenangan sudah diberikan. Maka aku juga adalah pemenang. Maka dia akan jalani hidupnya dengan optimis. Mau melakukan apapun tidak ada kata susah. Karena selama Yesus berserta, maka tidak ada yang sulit. Bahkan tidak ada yang mungkin. Karena Tuhan beserta saya. Saudara, kita baca 1 Korintus 15 ayat 57. Yesus menang, maka kita juga menjadi pemenang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat 57. Oke, kita baca ayat 57. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan. Saudara, kalau ada orang yang menerima kemenangan, apakah itu dalam film, ya, Piala Citra, apakah ketika dia naik ke panggung menerima medali, seringkali diberikan kesempatan untuk memberikan kata-kata sambutan, ya kan? Dia bilang apa? Nah, kalau dia orang Kristen, dia akan ngomong begini, ya. Nah, Das Monica pernah memberikan sambutan dan dia bilang, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, ya,
Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ada ucapan syukur. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada bla 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 bla. Ya, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Oke. Dan yang ketiga, dia katakan apa? Ini umumnya orang-orang yang menang selalu ngomong begini. Kemenangan ini saya persembahkan kepada kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak saya, kepada orang tua saya, dan bla bla bla. Yang menang siapa? Dia. Tapi dia bilang, kemenangan ini saya persembahkan kepada, dia sebutkan satu persatu. Artinya, tidak hanya saya yang menang, tapi istri saya ikut menang, suami saya ikut menang, anak saya ikut menang, yang lain-lain semuanya ikut menang. Padahal yang ikut menang itu menang beneran enggak? Enggak. Ikut bertarung enggak? Enggak. Ikut berlomba enggak? Enggak. Tapi kemenangan itu diberikan, dipersembahkan kepada orang-orang yang dia kasihi. Yesus menang. Yesus bangkit dari kematian. Dan dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Jadi aneh kalau kita masih merasa kita sebagai orang yang kalah. Kita merasa sebagai orang yang nggak ada apa-apanya. Nggak bisa apa-apa. Stop! Yesus menang. Dia bangkit. Dan kebangkitan dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Kita nggak hanya sekedar diberikan kemenangan. Kita buka ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kita nggak hanya sekedar diberi kemenangan, saudara kekasih dalam Kristus. Tapi kita lihat ayat 37. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita tidak hanya menang, tapi kita lebih dari pemenang. Apa itu lebih dari pemenang? Menang ya menang gitu kan. Kok ada istilah lebih dari pemenang? Itu artinya apa? Menangnya menang telak. Kalau bulu tangkis itu gamenya 21. Kalau menangnya 21-20, wah itu menangnya tipis. Nyaris kalah malah. Yang kalah nyaris menang. Karena hanya beda 1 poin. Tapi kalau poinnya adalah 21 berbanding 10, bedanya 11. Ketinggalannya jauh. Apalagi kalau 21-0. 21 lewat lawan 0. Itu udah kalah segala-galanya. Dikasih 1 poin pun tidak. Sepak bola 1-0 udah menang. 2-0 udah bagus. 3-0 udah hebat. Tapi kalau dikasih 5-0, 7-0, aduh itu betul-betul luar biasa. Itulah yang disebut dengan lebih dari pemenang. Ada 2 hal. Ya. Apa ini istilah lebih dari pemenang? 1, menangnya karena diberikan. Jadi tanpa ngapa-ngapain dia sudah menang. Wow, luar biasa. Dan yang kedua, kemenangan itu betul-betul kemenangan yang telak. Jadi bukan sekedar asal menang, tapi betul-betul menang. Kalau ditinju itu udah KO. Baru sekian detik, bang, langsung plek, nggak bangun-bangun lagi. Itu udah menangnya telak. Lebih dari pemenang. Apalagi tank si musuhnya udah ketakutan, udah mundur-mundur. Aduh, itu udah lebih dari pemenang. Artinya belum lagi bertinju, udah tahu siapa menang, siapa yang kalah. Karena lawan sudah ketakutan duluan. Saudara, kita ini lebih dari pemenang. Ya, tidak hanya sekedar menang. Menang atas maut, kita selamat. Tempat kita bukan lagi di neraka, tempat kita di surga. Pastikan itu. Ya, jangan ragu sedikit pun. Yang kedua, apapun yang kita kerjakan,
Apapun yang kita lakukan, jangan pernah takut. Selama Tuhan menyertai kita, kemenangan sudah disediakan bagi kita. Tapi Pak Yunus, kenapa ternyata ada orang Kristen yang gagal juga ya? Kenapa? Tentunya bukan Tuhan yang salah, tapi ada sesuatu yang salah dalam hidup orang itu. Jangan salahkan Tuhan, karena sudah Tuhan jamin kemenangan menjadi milik kita. Masalahnya, kenapa kita nggak bisa dapatkan kemenangan itu? Ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang harus diubah. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Kristus, maka Kristus yang menang itu akan membawa kemenangan di dalam hidup kita. Jadilah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati, bangkit dari kematian, dan Dia hidup. Maka kita pun hidup. Ya, hidup dalam keberhasilan, bukan hidup dalam kegagalan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang kita peringati kebangkitannya di hari Paskah ini. Jangan lagi ada keraguan, saudara. Jangan ada lagi kesedihan. Kita bersuka cita karena Yesus bangkit, Yesus menang. Haleluya.